Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Kamis tanggal 12 Desember 2024. Saya Romagus CSSR mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Matius bab 11 ayat 11 sampai 15. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga akhirnya tampil Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Beberapa kali dalam kitab suci, Yesus memuji orang-orang yang dijumpainya, entah karena sikap mereka, entah karena perilaku, karakter, pembawaan, dan sebagainya. Salah satu yang dipuji oleh Yesus dalam Injil hari ini adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah tokoh Advent selain Bunda Maria tentu saja. Pertanyaannya saudara-saudari, mengapa Yesus memuji Yohanes Pembaptis? Dengan kata-kata yang sungguh luar biasa. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Dan meskipun dipuji setinggi langit, Yohanes tetaplah seorang yang sangat rendah hati. Tugasnya hanyalah memperkenalkan Yesus, Sang Al-Masih. Memperkenalkannya kepada murid-muridnya dan kepada khalayak ramai. Tentu saja dengan seruan pertobatan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Dan ketika tugasnya selesai, dia rela mengundurkan diri. Dia rela turun panggung. Dia rela kembali ke belakang layar. Dan dia selalu menunjuk kepada Yesus, bukan kepada dirinya sendiri. Yohanes pernah berkata, biarlah Yesus semakin besar dan aku semakin kecil. Sungguh suatu sikap rendah hati yang sangat dalam. Karena kerendahan hati itulah dia menjadi besar. Yesus memang pernah berkata, siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Saya pernah membaca sebuah cerita tentang seorang tokoh yang namanya pasti pernah kita dengar. Ceritanya demikian, saudara-saudari. Di suatu kantor polisi di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, sudah lama berlalu ada suatu antrean panjang dari orang-orang yang mau mengurus SIM, surat izin mengemudi. Dalam antrean itu terdapat seorang bapak yang sudah tua. Dia ikut berbaris menunggu giliran dipanggil atau dilayani oleh petugas. Bapak itu kelihatannya sangat simpatik. Karena kadang-kadang dia mempersilahkan orang lain untuk lebih dahulu. Orang di belakangnya disuruh untuk mendahului dia. Untuk mengambil tempat di depannya.
Dan dia sendiri dengan sabar berdiri dalam antrean itu. Ada seorang polisi, rupanya Katolik. Sudah lama dia memperhatikan sikap simpatik bapak tua ini, dan polisi itu lalu mendekati bapak itu. Sebentar mereka berbincang, dan tiba-tiba polisi itu menjadi tertegun. Walau juga diprotes oleh bapak tua itu, polisi tadi dengan hormat menuntun untuk mengambil tempat di depannya. Polisi itu dengan hormat menuntun bapak tua itu menuju petugas. Dan dalam waktu singkat SIM-nya sudah diurus, SIM-nya sudah keluar. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, siapakah bapak tua yang simpatik itu? Dia adalah almarhum Bapak Kardinal Darmo Yuwono, yang kata-katanya seringkali diulang lebih-lebih ketika perayaan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia, HUT RI. Untuk orang Katolik, 100% Katolik, 100% Indonesia, itu kata-kata terkenal dari Bapak Kardinal ini. Dan Bapak Kardinal Darmo Yuwono sangat terkenal karena kerendahan hatinya. Rupanya sesudah lengser sebagai Uskup Agung Semarang dan menjadi pastor di suatu desa kecil, dia membutuhkan SIM supaya dapat mengendarai skuter untuk mengunjungi umatnya. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita diteguhkan oleh pesan Injil hari ini mengenai pribadi Yohanes yang penuh kerendahan hati, juga inspirasi hidup penuh kerendahan hati dari Kardinal Darmo Yuwono. Kita, entah sebagai pribadi maupun sebagai keluarga, atau sebagai gereja, perlu belajar untuk selalu rendah hati, menunjuk kepada Kristus, supaya sesama terantar kepada Kristus. Kita, entah sebagai keluarga atau sebagai komunitas, sebagai gereja, hanyalah sarana, bukan tujuan. Karena tujuan itu adalah Kristus. Kita hanyalah alat. Sebagaimana Yohanes Pembaptis menggambarkan dirinya. Biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Dengan itu pula Yesus memujinya sebagai yang terbesar. Saudari-saudara, moga-moga firman Tuhan hari ini meneguhkan kita menjalani masa Advent ini, memaknainya dengan salah satu sikap, yaitu keutamaan kerendahan hati. Kita sambut kelahiran Kristus dan kita semakin kemudian bersyukur dan menghargai setiap orang dengan penuh kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami untuk senantiasa menjadi pribadi-pribadi seperti Yohanes Pembaptis yang Kau puji sebagai yang terbesar karena kerendahan hatinya. Ajari kami Tuhan untuk selalu berusaha bersikap rendah hati. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.